Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat, Bapak Dosen Pradita Eko Prasetyo Utomo SPD MCS. Perkenalkan, saya Septiani dengan NIM F1S1211031 dari ruang 001 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi sebuah mata kuliah yaitu Statistika Dasar. Langsung saja kepada materi yang akan dipresentasikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberi oleh dosen, yaitu Bapak Eko. Sebelumnya di sini Pak Eko memberikan sebuah tugas tentang analisis korelasi. Jadi, analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya sebuah hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Di sini yang pertama, diberikan variabel kebijakan Dinas Pendidikan dengan X1, variabel partisipasi masyarakat X2, variabel pelaksana MBS SMU negeri dan swasta Y, sampel yaitu sebanyak 30 responden pada SMU negeri dengan tingkat kesalahan 0,05. Di sini pertanyaannya, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y dan buktikan. Maka pertama di sini diberikan sebuah data variabel X1, X2, dan Y sebagai berikut. Kemudian di sini lakukan uji korelasi person, produk, momen, dan uji korelasi partial tambahan, yaitu untuk uji korelasi person, produk, momen dilakukan untuk X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Untuk jawabannya sendiri, yang pertama yaitu untuk uji korelasi person, produk, momen untuk X1 terhadap Y, yaitu membuat HA dan H0 dalam bentuk kalimat. HA yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMU Negeri Kota Surabaya. Kemudian yang HU-nya yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMU Negeri Kota Surabaya, yaitu dengan membuat HA dan H0 dalam bentuk statistik. HA dibagi R tidak sama dengan 0 dan HU dibagi R sama dengan 0. Kemudian di sini kita membuat sebuah ringkasan statistik untuk menghitung korelasi ganda dengan membuat sebuah tabel penolong sebagai berikut. Untuk langkah selanjutnya yaitu memasukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus N sama dengan sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali dengan sigma Y, kemudian rumusnya adalah sebagai berikut. Hasil yang didapatkan adalah 0,256. Kemudian di sini kita akan menguji signifikasi dengan rumus hitung dengan kaidah pengujian. Jika hitung lebih besar dari T tabel maka signifikan, dan jika hitung lebih kecil dari T tabel maka tidak signifikan. Untuk T hitungnya sendiri, rumusnya adalah sebagai berikut, dan hasil yang diperoleh adalah 1,401. Dan setelah dihitung, dari ketentuan tingkat kesalahan A sama dengan 0,05, dBn dikurang 2, 30, dikurang 2, maka hasilnya adalah 28. Sehingga di sini untuk T tabelnya diperoleh dengan nilai 1,701
Dan di sini ternyata lebih kecil dari T tabel atau 1,401 lebih kecil 1,701. Dan dapat disimpulkan bahwa X1 terhadap Y adalah korelasi hubungan antara kebijakan Dinas Pendidikan X1 dengan pelaksana MBS SMU negeri dan swasta Y adalah tidak signifikan. Dan untuk X2 terhadap Y-nya dapat dicari sebagai berikut, yaitu untuk HA-nya terdapat sebuah hubungan antara partisipasi masyarakat X2 dengan pelaksana MBS di SMU negeri dan swasta Y. Untuk HU-nya tidak terdapat hubungan antara partisipasi masyarakat X2 dengan pelaksanaan MBS di SMU negeri dan swasta Y. Kemudian di sini untuk HA dibagi R adalah tidak sama dengan 0, HU dibagi R adalah 0. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel penolong untuk menghitung sebuah nilai korelasi. Tabelnya adalah sebagai berikut. Kemudian di sini kita akan menentukan statistik dari tabel penolong dengan rumus sebagai berikut. Dan untuk hasil yang diperoleh adalah 0,396. Selanjutnya di sini kita akan menguji signifikasi dengan rumus T hitung dengan kaidah pengujian, yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel maka signifikan, dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel maka tidak signifikan. Untuk T hitungnya kita buat dengan rumus sebagai berikut, dan hasil yang diperoleh adalah 2,289. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa X2 terhadap Y yaitu korelasi hubungan antara partisipasi masyarakat X2 dengan pelaksanaan MBS atau SMU negeri dan swasta Y adalah signifikan. Dan di sini juga ternyata ada pengaruh signifikan antara X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi partial dengan Rx1Y sama dengan 0,26, Rx2Y sama dengan 0,40, Rx1 kali 2 sama dengan min 0,01. Di sini kita akan membuat sebuah HA dan HU dalam bentuk kalimat HA, yaitu pertama, ada pengaruh signifikan antara X2 dengan Y apabila X1 tetap. Kedua, ada pengaruh signifikan antara X1 dengan Y apabila X2 tetap. Dan ketiga, ada pengaruh signifikan antara X1 dengan X2 apabila Y tetap. Dengan HU, tidak ada pengaruh signifikan antara X2 dengan Y apabila X1 tetap. Tidak ada pengaruh signifikan antara X1 dengan Y apabila X2 tetap. Tidak ada pengaruh signifikan antara X1 dengan X2 apabila Y tetap. Dengan HU dalam bentuk statistik, HA adalah R X1 dikali X2 kali Y tidak sama dengan 0. Dan HU, R X1 X2 dikali Y sama dengan 0. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memasukkan sebuah nilai koefisien dengan rumus sebagai berikut. Rx1Y sama dengan 0,26, Rx2Y sama dengan 0,40, Rx1 kali 2 sama dengan min 0,01. Yang pertama, untuk mencari sebuah Rx1 X2 kali Y adalah rumusnya sebagai berikut. Hasil yang diperoleh adalah 0,417. Dengan rumus kedua, Rx2 X1 dikali Y, rumusnya sebagai berikut. Dan hasil yang diperoleh adalah 0,288. Dan yang rumus ketiga dengan rumus sebagai berikut. Dan hasil yang diperoleh adalah min 0,129. Untuk langkah selanjutnya di sini kita akan menguji signifikansi dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, kemudian diambil sebuah kesimpulan dengan kaidah pengujian. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hasil adalah signifikan. Dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak signifikan. Dengan ketentuan tingkat kesalahan 0,05,
dengan DB 28 sehingga didapatkan T tabel adalah 1,701. Untuk mencari sebuah T hitung, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, dan hasil yang diperoleh adalah 2,428. Di sini dapat disimpulkan ternyata T hitung lebih besar dari T tabel atau 2,428 lebih besar dari 1,701. Maka di sini ada sebuah pengaruh signifikan antara X2 dengan Y apabila X satunya adalah tetap. Untuk T hitung juga dapat dirumuskan sebagai berikut, dan hasil yang diperoleh adalah 1,591, dan kesimpulan juga ternyata T hitung lebih besar dari T tabel atau 1,591 lebih besar dari 1,701. Maka di sini tidak ada pengaruh signifikan antara X1 dengan Y apabila X2-nya tetap, yaitu untuk T hitung selanjutnya menggunakan rumus sebagai berikut dengan hasil min 0,689, dan dapat disimpulkan bahwa ternyata T hitung lebih besar dari T tabel atau min 0,689 lebih besar dari 1,701. Jadi di sini dapat disimpulkan, maka tidak ada pengaruh signifikan antara X1 dengan X2 apabila Y-nya adalah tetap. Sekianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.